Ya, selamat malam. Jadi, di sini Pak Guru akan buat satu video pembelajaran tentang lanjutan dari kita punya materi kemarin, itu eksponen ya. Nah, ini materi lanjutannya tentang logaritma. Ya, logaritma. Jadi untuk logaritma ini kamu akan mengubah ya atau mengkonvers suatu bilangan eksponen ke logaritma, dan sebentar juga kamu akan melihat sifat-sifat logaritma dalam penyelesaian soal-soal logaritma. Jadi untuk berbicara logaritma ini bisa dibilang suatu materi baru untuk kalian, bahwa logaritma itu sendiri merupakan kebalikan dari eksponen atau invers dari eksponen. Kalau minggu yang lalu kamu sudah pelajari tentang apa itu bilangan eksponen, bentuk akar, persamaan eksponen, dan fungsi eksponen. Nah, sekarang untuk logaritma, kamu akan mengubah suatu bentuk eksponen menjadi bentuk logaritma, serta melihat sifat-sifat logaritma tersebut dalam penyelesaian soal-soal logaritma. Nah, sekarang kita akan melihat suatu bentuk eksponen A pangkat Y sama dengan X ya. A pangkat Y sama dengan X. Nah, kalau ini kan merupakan bentuk eksponen. Jadi kalau A pangkat Y sama dengan X merupakan bentuk eksponen, berarti A itu sendiri adalah bilangan pokok, Y itu merupakan pangkat, sedangkan X merupakan hasil dari bilangan perpangkatan tadi, A pangkat Y. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa A itu bilangan pokok, Y itu bilangan pangkat, sedangkan X itu merupakan hasil dari perpangkatan tersebut. Nah, kalau berbicara A pangkat Y sama dengan X, sini Pak Guru kasih contoh sederhana saja. Misalkan saya punya 2 pangkat 3. Nah, kalau 2 pangkat 3 ini kan artinya hasilnya 8 ya. Nah, 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, toh hasilnya 8. Nah, 2 ini kan bilangan pokok, 3 ini pangkat, sedangkan 8 ini hasil dari perpangkatan 2 pangkat 3 tadi. Ya, saya rasa untuk sabar, agak kabur sedikit kameranya. Iya. Nah, jadi saya rasa untuk 2 pangkat 3 sama dengan 8 kamu sudah bisa pahami itu. Nah, sekarang kita akan mengkonversi atau mengubah suatu bentuk perpangkatan atau eksponen ini menjadi bentuk logaritma. Nah, tadi saya punya bentuk umum untuk perpangkatan kan A pangkat Y sama dengan X. Ya toh? A pangkat Y sama dengan X. Ya, suatu bentuk umum perpangkatan yang tadi A pangkat Y sama dengan X. Sekarang kita akan mengubah bentuk perpangkatan ini atau bentuk eksponen ini menjadi bentuk logaritma. Jadi yang tadinya ini dasar bilangan pokok, lalu ini pangkat, X ini hasil, kita ubah ke bentuk logaritma menjadi dasar A log X sama dengan Y. Nah, yang ini merupakan eksponen, yang ini merupakan logaritma. Jadi yang eksponen ini kita sudah ubah dia menjadi bentuk logaritma. Jadi kalau untuk yang eksponen ini kan bilangan pokoknya A. Ini Y ini bilangan pangkat, sedangkan X merupakan hasil dari perpangkatan. Jadi kalau untuk logaritma tetap A-nya itu bilangan pokok, tapi dalam logaritma namanya bukan bilangan pokok, disebut basis. Ya, basis. Sedangkan X ini disebut numerus.
sedangkan Y ini disebut sebagai hasil. Oke. Jadi A pangkat Y sama dengan X, kita ubah ke bentuk logaritma. Dasar A log X sama dengan Y. Jadi cara bacanya itu dasar A log X sama dengan Y. Jadi untuk yang tadinya di sini eksponen itu dia merupakan bilangan pokok, di logaritma dia menjadi pokok juga tapi disebut sebagai basis atau dasar. Sedangkan yang tadinya di eksponen itu X-nya itu hasil, di logaritma itu menjadi numerus sebelah sini. Nah, sedangkan yang tadinya Y itu pangkat di eksponen, di logaritma dia menjadi hasil. Nah, karena logaritma itu kita mencari perpangkatan, hasil dari perpangkatan yang di eksponen gitu. Nah, contoh saya punya tadi misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8, ya toh. Nah, ini kan bentuk eksponen atau bentuk perpangkatan. Nah, kalau saya ubah dia menjadi bentuk logaritma, ya toh, saya ubah dia menjadi bentuk logaritma, dia akan menjadi dasar 2, ya toh, dasar 2 log 8 sama dengan 3. Nah, jadi yang pokok ini dia menjadi dasar di atas, sedangkan yang hasil di sini dia menjadi numerus, sedangkan pangkat di sini dia menjadi hasil. Ada? Nah, dasar 2 log 8 sama dengan 3. Jadi kalian lihat video ini, kalian juga harus pandai membaca bentuk logaritma. Jadi cara bacanya dasar 2 log 8 sama dengan 3. Oke. Mungkin satu bentuk contoh lagi, misalkan saya punya 3 pangkat 2 sama dengan berapa? 9 toh. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini kan bentuk eksponen. Nah, kalau saya ubah dia menjadi suatu bentuk logaritma, berarti dasar 3 log 9 sama dengan 2. Yang di eksponen bilangan pokok, di sini logaritma menjadi dasar. Lalu yang pangkat di eksponen dia menjadi hasil, sedangkan hasil yang di eksponen dia menjadi numerus. Gitu. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti? Oke. Nah. Tugas kalian, di sini kalian ditugaskan untuk mengubah bentuk. Oh iya, Pak Guru lupa. Misalkan kalau saya berikan tugas, saya kasih satu contoh lagi. Misalkan Pak Guru punya dasar 5 log 25 sama dengan 2. Nah, ini kan bentuk logaritma. Nah, kalau saya mau ubah dia menjadi bentuk eksponen, berarti tinggal, oh ini kan dasarnya 5, berarti sebenarnya dia akan menjadi bilangan pokok. Oh ini numerusnya 25. Oh ini hasilnya 2. Nah, hasil 2 ini dia akan menjadi pangkat di sini. Nah, sama dengan yang numerus menjadi hasil 25. Jadi kebalikan, terbalik gitu. Makanya kan di awal Pak Guru bilang bahwa logaritma itu merupakan kebalikan atau inverse dari logaritma, ya. Logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen, eksponen merupakan inverse atau kebalikan dari logaritma, gitu. Nah, contoh lagi misalkan dasar 2 log 4, ya. Dasar 2 log 4 itu kan hasilnya 2. Nah, dasar 2 log 4 sama dengan 2. Kalau saya ubah dia ke bentuk eksponen, ya tetap ini kan dasarnya 2, berarti sebentar jadi bilangan pokok. Ya toh? Oh ini di sini luarnya 2, dia jadi pangkat. Nah, sedangkan numeris ini dia jadi hasil. Gitu. Nah, jadi kamu harus pandai mengubah bilangan eksponen ini ke logaritma, lalu yang bilangan logaritma ke eksponen. Begitu. Nah, jadi yang seperti 2 pangkat 3 sama dengan 8, kamu ubah ke logaritma, dia menjadi dasar 2 log 8 sama dengan 3.
3 pangkat 2 sama dengan 9, ubah dia menjadi logaritma, yaitu dasar 3 log 9 sama dengan 2. Nah, sedangkan kalau logaritma diubah ke eksponen, misal contohnya dasar 5 log 25 sama dengan 2. Nah, saya ubah menjadi bentuk eksponen 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, dasar 2 log 4 sama dengan 2 saya ubah menjadi eksponen 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, harus ingat itu. Nah, ini merupakan konsep dasar logaritma yang kamu harus mengubah eksponen ke logaritma, bahkan sebaliknya logaritma ke eksponen. Oke, tugas kalian. Tugas kalian itu ada 2 soal di sini. Kamu 8 pangkat min 1 sama dengan 1/8. Ini dasar 3 log 27 sama dengan 3. Oke, tugas kalian itu untuk bagian yang A, kamu ubah dia menjadi bentuk logaritma. Ya, yang bagian A kamu ubah dia menjadi bentuk logaritma, sedangkan bagian B kamu ubah dia menjadi bentuk eksponen. Ya, bisa dimengerti ya? Ya. Oke. Ya, kalau yang tadi kita sudah melihat cara mengubah bentuk eksponen menjadi bentuk logaritma, bahkan logaritma dia menjadi bentuk eksponen. Nah, sekarang kita juga melihat logaritma basis 10. Oke, logaritma basis 10 ini dia istimewa sedikit ya. Jadi Pak Guru perlu terangkan. Misalkan kalau saya punya 10 pangkat 1, itu kan hasilnya 10. Kalau Pak Guru punya 10 pangkat 2, itu kan hasilnya 100. Misalkan 10 pangkat 3, hasilnya 1000 dan seterusnya ya. Nah, kalau 10 pangkat 1 sama dengan 10, nah, saya bisa ubah dia menjadi suatu bentuk logaritma, yaitu dasar 10 log 10 sama dengan 1. Jadi dasar 10 log 10 sama dengan 1. Dasar 10 log 10 sama dengan 1. Oke, eksponen 10 pangkat 2 sama dengan 100, Pak Guru ubah dia menjadi dasar 10 log 100 sama dengan 2. Nah, yang terakhir Pak Guru ubah menjadi bentuk logaritma dasar 10 log 1000 sama dengan 3. Oke. Nah, kalau untuk logaritma basis 10 seperti ini, dasar 10 log 10 sama dengan 1, dasar 10 log 100 sama dengan 2, dasar 10 log 1000 sama dengan 3. Untuk basis 10 atau dasar 10, tidak usah kamu tulis dasarnya. Hanya perlu seperti ini saja. Log 10 sama dengan 1, ya toh? Log 100 sama dengan 2. Log 1000 sama dengan 3 dan seterusnya. Ya toh? Nah, kalau penulisan seperti ini log 10 sama dengan 1, ya toh? Log 100 sama dengan 2, log 1000 sama dengan 3, itu orang sudah tahu bahwa dasarnya itu 10. Jadi dasar 10 tidak usah ditulis. Cukup dengan log 1000, log 100, log 10. Itu orang sudah tahu bahwa dasarnya atau basisnya itu 10. Ya. Nah, kalau saat soal keluar tulis seperti log 10 atau log 100 atau log 3, berarti kamu sudah tahu bahwa dasarnya itu
10 karena dasar 10 atau basis 10 tidak pernah ditulis. Nah, jadi itu tentang logaritma basis 10. Jadi logaritma basis 10 dia tidak pernah ditulis dasarnya. Jadi seperti ini saja, log 10 sama dengan 1. Oh, ini kita sudah tahu dasarnya atau basisnya itu 10, tapi tidak ditulis. Dia ada tapi tidak ditulis gitu. Nah, ini sedikit ilmu juga. Kalau Pak Guru punya log 10 kan 1, log 100 itu 2, log 1000 itu 3. Berarti kalau log 10.000 itu kan ya. Nah, kuncinya kamu tinggal hitung sebanyak nolnya saja. Oh, 0 ada 4 berarti 4, 0 ada 3 berarti jawabannya 3, 0 ada 2 jawabannya 2, nolnya 1. Nah, sekarang kalau Pak Guru punya log misalkan log 12. Log 12, Pak Guru tulis log 12 begini kan berarti dasarnya 10 di atas toh. Tapi dasar 10 tidak ditulis. Log 12 itu berarti kalau saya desimalkan dia itu sekitar 1, sekian-sekian. Kenapa? Karena log 12 ini berada di antara log 10 dan log 100. Log 10 kan 1, log 100 kan 2, berarti kalau log 12 itu 1, sekian-sekian. Nanti kalau sudah log 100 baru 2, begitu. Ya. Nah, kalau Pak Guru punya log 113, berarti 2, sekian-sekian. Kenapa 2, sekian-sekian? Karena log 100 kan 2. Berarti log 113, 2, sekian-sekian karena log 113 berada di antara log 100 dan log 1000. Nah, begitu ya. Itu sekedar ilmu saja. Jadi untuk logaritma basis 10 tidak usah tulis basisnya di atas atau dasarnya. Tulis saja log 10 atau log 3, log 12. Itu orang sudah tahu bahwa dasarnya atau basisnya adalah 10. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat sifat-sifat logaritma. Kita akan melihat sifat-sifat logaritma. Oke, sifat-sifat logaritma itu yang saya ajarkan di sini. Saya kasih yang dasarnya saja. Sebenarnya sifat-sifat logaritma itu kan ada banyak. Dia sama halnya dengan sifat-sifat eksponen. Jadi digunakan untuk penyelesaian bentuk-bentuk atau persoalan eksponen. Nah, sifat-sifat logaritma juga demikian. Digunakan untuk penyelesaian logaritma. Yang Pak Guru kasih di sini sifat-sifat yang mendasar ya. Bukan berarti sifat-sifat logaritma hanya itu saja. Sifat-sifat logaritma ada banyak, tapi yang Pak Guru kasih di sini hanya 5 yang merupakan dasar untuk penyelesaian logaritma. Itu. Oke, sifat yang pertama itu dasar A log 0 ya sama dengan 1. Oke, dasar A log 0 sama dengan 1. Nah, di sini merupakan suatu identitas sifat dari logaritma, di mana berapapun itu dasarnya, di sini A ya, berapapun itu dasarnya A, tapi kalau dia log 0, hasilnya tetap sama dengan 1. Ya toh? Nah, contoh misal dasar 3 log 0, ya toh? Log 0 ya, itu sama dengan 1. Oke,
bukan dasar A log 0 ya, tapi dasar A log 1 sama dengan 0. Pak Guru kebalik tadi, maaf. Ini harusnya dasar A log 1 itu sama dengan 0. Itu sifat yang pertama. Dan juga dasar A log A sama dengan 1. Dasar A log 1 sama dengan 0. Dasar A log A sama dengan 1. Jadi ini identitas ya. Jadi dasar A log 1 sama dasarnya itu berapapun itu dasarnya. Tapi kalau dia log 1 hasilnya tetap 0. Oke. Dasar A log 1 sama dengan 0. Jadi dasar atau basis itu berapapun itu dia, tapi kalau log 1 hasilnya sama dengan 0. Contoh dasar 3 log 1 itu hasilnya 0 karena dia log 1, berapapun itu dasarnya. Dasar 2 log 1 itu sama dengan 0. Oke. Sekarang dasar A log A sama dengan 1. Artinya dasar dan numerus sama, hasilnya 1. Ingat, dasar dan numerus nilainya sama, berarti hasilnya 1. Contoh, dasar 3 log 3. Oh, dasar numerusnya sama, berarti hasilnya 1. Dasar 2 log 2. Oh, dasar numerus sama, hasilnya 1. Oke, bisa. Jadi sifat yang pertama, dasar A log 1 sama dengan 0. Lalu yang kedua, dasar A log A sama dengan 1. Intinya ini identitas ya. Kalau log 1 berarti hasilnya 0. Kalau numerus dan dasar sama berarti hasilnya 1. Ya. Nah, sekarang sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu dasar A log X pangkat R itu sama saja dengan R kali dasar A log X. Dasar A log X pangkat R itu sama dengan R kali dasar A log X. Artinya yang R ini, yang perpangkatan ini, dia sudah turun di depan. Nah, karena dia turun di depan seperti ini, ada perkalian di sini toh, maka yang R ini kan tidak ada jadi pangkat lagi, karena dia turun di depan. Nah, maka bersisa dasar A log X saja. Tidak ada R di sini toh, R-nya turun di depan sini. Nah, ini merupakan sifat kedua. Nah, ini kau perhatikan baik-baik ya. Saya kasih contoh saja supaya kamu lebih paham. Misal saya punya dasar 2 log 4. Nah, dasar 2 log 4 ini berapa? Ya, kita bisa cari dia. Berarti dasar 2 log 2 pangkat 2. Dasar 2-nya tetap, lognya tetap. 2 pangkat 2 ini kan sama dengan 4. 2 pangkat 2 hasilnya kan 4. Nah, ini kan ada perpangkatan di sini nih. Nah, berarti Pak Guru bisa turunkan dia di depan. Berarti 2 kali dasar 2 log 2. Oke. 2 kali dasar 2 log 2. 2 ini dari mana? Dari sini nih. Yang perpangkatan ini. Pak Guru turunkan ke depan. Sudah. Nah, 2-nya tetap turun. Oke. Dasar 2 log 2 ini dia bisa jadi 1. Kenapa? Sesuai dengan sifat yang pertama tadi ini. Dasar numerus sama hasilnya 1. Nah, ini kan sama ini berarti hasilnya 1. Oh, dasarnya sama, numerus sama. Dasar 2 log 2 hasilnya kan 1. Karena sesuai dengan sifat. Dasar sama, numerus sama, nilainya berarti hasilnya 1. 2 kali 1, 2. Oh, berarti dasar 2 log 4 hasilnya adalah 2. Gitu. Coba satu contoh lagi. Dasar 3 log 9. Ya, dasar 3 log 9. Berarti dasar 3 log 9 ini bisa diubah menjadi berapa?
3 pangkat 2. Karena 3 pangkat 2 itu 9. Nah 2 ini kita pindahkan ke depan. Berarti 2 kali dasar 3 log 3. Nah yang 2 ini kan pindah di depan. Berarti bersisa ini saja. Berarti 2 kali dasar 3 log 3. Oh dasar sama, numerus sama. Berarti hasilnya 1. Sesuai dengan sifat pertama tadi tuh. Dasar 3 log 3 ya 1. 2 kali 1 ya 2. Berarti dasar 3 log 9 hasilnya 2. Nah itu sifat yang kedua. Ya, sifat yang kedua. Oke, sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga ini dasar A log X tambah dasar A log Y itu sama dengan dasar A log X kali Y. Pukul langsung ke 4 saja. Dasar A log X kurang dasar A log Y itu sama saja dengan dasar A log X per Y. Nah, jadi sifat ketiga dan keempat ini dia hampir mirip, cuman bedanya di tandanya. Ada yang tambah, ada yang kurang. Jadi sifat yang ketiga itu dasar A log X tambah dasar A log Y. Jadi dasarnya itu sama. Ingat, dasar itu sama. Nah, kalau dasar sama, ada tanda penjumlahan, berarti hasilnya itu dasar A log X kali Y. Dasar sama, ada tanda penjumlahan, berarti kamu kalikan numerusnya. X dan Y dikalikan numerus ini. Sudah. Ingat dasarnya sama, kalau dasarnya sama. Kalau dasarnya beda ya tidak usah. Toh? Tapi kalau dasarnya sama seperti ini, ada tanda tambah, berarti numerusnya dikalikan. Nah, sama halnya juga dengan sifat keempat. Dasar sama, yaitu ada tanda kurang, berarti numerusnya ini dibagi. Dan berarti dasar A log X per Y. Itu. Ya. Dasar A log X per Y. Aku kasih contoh di sini saja. Contoh ya. Misal dasar 5 log 150 kurang dasar 5 log 24 tambah dasar 5 log 4. Ya toh? Kalau seperti ini kan yang pertama kamu lihat, oh dia pun dasar semua sama nih. Dasarnya 5. Ya toh? Cuman beda tanda, ada yang kurang, ada yang tambah. Tinggal kita pakai sifat yang ketiga dan keempat. Ingat kalau kurang itu bagi, tambah itu kali. Yang penting dia punya dasar sama. Oh kalau dia punya dasar sama berarti hasilnya tetap ada dasar 5. Karena semua dasarnya 5. Berarti dasar 5 log. Karena ini kurang, berarti kan ini log 150 kurang log 24. Berarti 150 per 24. Kenapa per? Karena ini kurang bagi toh. Nah, lalu tambah log 4. Karena tambah berarti kita kali 4. Gitu. Saya ulang ya. Karena ini log 150 kurang log 24. Ingat dasar sama. Baru kamu bisa pakai sifat. Tapi kalau dasar beda tidak usah. Gitu. Dasar 5 log. Karena ini 150 kurang log 24. Karena kurang sesuai sifat berarti bagi. Berarti 150 bagi 24. Karena tambah di sini lagi. Berarti kali berapa? Kali 4. Ya toh? Sudah ya kamu selesaikan. Dasar 5 log. Nah, kalau sampai di sini kan itu perhitungan biasa. Kamu pasti sudah tahu. Ini kan 24 dengan 4 bisa dihabiskan. Ini 1, ini 6. Berarti 150 bagi 6, 25. Berarti dasar 5 log 25. Kalau sampai di sini ya kamu pakai sifat yang ke-1 dan kedua. Berarti dasar 5 log 25 ini kan dia bisa berubah menjadi 5 pangkat 2. Karena 5 pangkat 2 itu kan 25.
Nah, tinggal kamu pindahkan ke depan 2, ya toh, kali dasar 5 log 5 sesuai dengan sifat yang pertama dan kedua toh. Nah, 2 turun dasar 5 log 5 kan hasilnya berapa? 1. Kenapa 1? Dia punya dasar dengan numerus sama, hasilnya 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Oh, berarti dasar 5 log 150 kurang dasar 5 log 24 tambah dasar 5 log 4 hasilnya adalah 2. Gitu. Bisa dimengerti? Nah, itu. Nah, nanti untuk tugas sifat-sifat besok Bapak Guru kasih buat kamu kerja di sekolah, ya. Yang penting kamu mengerti dulu cara yang pertama tadi, cara mengubah Cara mengubah logaritma ke eksponen, ya toh? Cara mengubah logaritma ke eksponen dan eksponen ke logaritma, serta logaritma base 10 dan sifat-sifat dari logaritma tersebut. Oke, Pak Guru rasa sekian. Saya harap kamu baca, perhatikan video pembelajaran ini ulang-ulang supaya kamu bisa mengerti. Karena pembahasan logaritma untuk ini ada 2 soal ulangan yang saya keluarkan besok. Jadi kamu pelajari betul-betul. Untuk kisi-kisi nanti besok baru saya kasih buat kalian. Oke, selamat malam dan selamat belajar. Semoga kalian sukses, bisa ikut ulangan dengan baik dan nilainya juga baik. Terima kasih.